dia katanya menggugat minta dikembalikan 1,3 miliar. Ternyata dia menyerahkan ke NTT. NTT udah terima uangnya gitu, ya kan? Berarti kan ini main dua kaki gitu. Bukannya membantu orang buta tapi menyiksa atau memeras orang buta namanya. Karena Agus buta ini dia harusnya tenang hidup berobat gitu, tapi dia ejek-ejek gitu. Dari awal Densu sudah mengatakan bahwa kalau uang ini siapa yang ambil termasuk ngopi dia akan sikat dan dia akan ganti uang pribadi. Nah, tapi persoalan hukum tidak segampang itu. Lu habisin uang untuk walaupun untuk apa, mau untuk sosial selama lu habiskan dan tidak diaudit dan tidak dipertanggungjawabkannya, lu nggak bisa bilang nanti gua ganti, nggak, tetap harus menjalani proses hukuman itu. Yang jelas kami berharap bahwa kehadiran daripada Agus dalam persoalan ini dan kehadiran orang-orang yang banyak yang nggak nyambung itulah yang bikin kisruh, bikin riwet, khususnya PB. PB ini cuma mewakili, surat kuasanya ada 2 memberi kuasa. Dia polling itu dianggap surat kuasa buat dia. Makanya dia nggak berani cabut. Kalau dia cabut harus ada kuasa hukum atau surat basah dari prinsipalnya. Nah, dia takut dikenakan pasal 263 atau 266 KUHP. Makanya dia nggak berani cabut. Kenapa? Kalau dia cabut diminta prinsipal surat tanda tangan asli sama basah, mereka nggak punya. Nah, oleh karena itu percayalah bahwa uang itu pasti punya Agus. Dan kedua, siapa yang main-mainkan mau bawakan uang Agus pasti masuk penjara. Oke. Oke, Bang, ini kan ada kisruh baru nih Bang, terkait kisruh antara Novi dan Densu. Ternyata kabarnya itu adanya kesalahpahaman dari penyampaiannya Gary ke Densu nih Bang, yang membuat keduanya bisa dibilang tuh kabarnya konflik Bang. Walaupun Gimana dia tuh, Bang? kisruh tidak tahu, selama uang itu salah prosedur menurut undang-undang perseroan atau undang-undang yayasan, itu tetap aja salah, nggak bisa diperbaiki. Jadi kalau saya lihat adanya perpindahan atau mutasi atau pergantian jabatan yang dimana belum keluar SK Menkumhamnya atau AHU-nya, tapi mereka sudah melakukan satu perpindahan dengan membawa ke notaris. Nah, jadi yang tahu trust itu adalah mereka sendiri. Kalau memang itu mereka ribut dan saling serang, ya saya senang banget gitu. Artinya saya ada teman untuk mengejar ketidakbenaran atau ketidakadilan. Karena yang kita hadapi adalah pelaku-pelaku orang-orang itunya. Dan masih banyak orang tidak percaya gitu. Mungkin ini hanya satu drama atau apa. Tapi bagi saya nggak peduli drama, tapi yang jelas apa yang kita lakukan itu adalah yang terbaik dan untuk keadilan. Berarti bisa dibilang tuh sekarang ini sudah satu persatu mulai terjawab ya Bang, adanya kekisruhan ini ya Bang ya? Pasti dong. Hey netizen, kan kalian tahu kalau Farhad Abbas punya langkah-langkah itu langkah-langkah yang akan dijawab oleh waktu gitu. Bukan mengarang-arang gitu. Tapi namanya juga banyak buzzer netizen, ya kita tetap bukan kalah, tapi kita kewalahan untuk menghadapi orang-orang yang hanya punya otot tapi tidak punya otak. Oke? Bang, ini kan juga lagi ramai Bang perihal rekaman suara itu katanya dikabarkan ditujukan ke abang yang menyebarkan, juga diduganya seperti itu. Ini gimana Bang? Ya saya pengen tahu yang dia sebarkan di mana, apa bukti dia menyebarkan, di mana dia uploadnya. Nggak usah mengaku-mengaku seperti itu, karena yang suara rekaman antara itu adalah suara yang bukan melanggar kesusilaan. Lebih parah orang mendatangi rumah saya memvideokan, melive-kan, itu lebih parah. Ya, dan kita juga akan sama-sama cari kok siapa yang menyebarkan. Dan infonya bahwa Bang Densu sendiri katanya sudah membuat LP di Polda Bang, ini gimana? Ya tidak apa-apa, silakan. Kalau kita mengalami kesulitan LP, kenapa? Karena yang akun yang disampaikan kan saya berkomunikasi dengan Densu, berkomunikasi Bang Farhad itu, ya ini ada. Ya, saya nggak usah sebutkan lagi lah komunikasinya, saya rasa nggak terlalu penting banget ya. Nanti kalau memang saya dengan Densu misalnya sudah kita salam-salaman dan kita masih mau nyerang-nyerang ngetes, ayo kita coba aja gitu kan. Ya, kita
itu aja. Hidup ini aku tuh kalau lawan lawyer, pengacara mungkin masih lawyer lah, tapi kalau ada orang yang masih klien, masih bukan lawyer, baru mau meremehkan profesi kita, saya rasa ya udahlah, anggap aja lu tinggi, lu hebat, kita santai-santai aja gitu. Kita coba ya. Berarti abang siap ya kalau misalkan dilaporkan juga seandainya seperti itu di Polda? Justru saya minta kalian yang harus siap gitu. Kalau hanya masalah komunikasi, saya ini pengacara, saya pengacara gitu, pasti kita harus punya bukti-bukti gitu. Orang podcast saja bisa merekam seenaknya, kemudian alasannya supaya ada bukti kan, masa kita lawyer nggak ada bukti? Yang penting kan dia sudah klarifikasi bahwa dia itu hanya memancing-mancing saya gitu kan. Berarti yang apa yang dia omongkan tidak benar kan? Terus kenapa dia sensitif? Kecuali misalnya ini sebenarnya benar, waktu itu seperti ini, tapi nggak boleh direkam, nggak boleh dipublish. Siapa yang rekam, siapa yang sebarkan kan gitu. Bagi saya, Densu nggak usah berpikir siapa yang sebarkan, yang berpikir sebar-sebar, yang penting sabar-sabar. Mungkin banyak yang bilang itu juga, maksudnya itu cara Bang Densu juga untuk mengorek-ngorek sebenarnya Bang. Tapi pada akhirnya malah kena sendiri gitu. Mungkin menurut Abang seperti apa Bang? Mengorek-ngorek Abang supaya mungkin terbuka dengan dia, tapi malah kena Bang Densu juga. Gitu. Saya rasa di situ nggak ada pembicaraan, itu nggak ada yang direkayasa kok, nggak ada yang dipancing-pancing. Densu juga tidak memberi informasi kepada kita merasa juga ini kan hanya membahas tentang informasi-informasi dari orang, hanya untuk menganalisa aja. Tapi kan itu kan dibantah. Lagian kan nilai pembuktian dalam perkara yang itu kan tidak bisa dijadikan bukti di pengadilan yang bisa menjerat Densu. Kecuali akibat pernyataan itu Densu dihukum atau dipersoalkan orang gitu. Selama tidak kan tidak ada masalah. Ya kan rahasia. Saya aja didatangin sama dia, datang ke sini. Bawa wartawan saya nggak laporin pidana dia. Dan saya rasa ini persoalannya kan awalnya dari Agus. Itu terbukti juga dia yang bawa uang itu ke NTT kok. Terus Agus nggak diobati. Terus kita udah minta maaf. Terus kita udah cabut laporan. Terus uangnya Agus sudah habis. Terus dia menang semua nih, mau kita nih kalah semua kita. Terus mau laporin kita lagi. Hebat banget. Ya nggak? Jadi kita nggak ada menang-menang kita satu laga juga gitu kan, betul gak? Ya kalau bagi gue sih udahlah, lu menang, gue kalah. Intinya mengalah untuk menang kan begitu. Jadi hidup ini biasa aja. Kalau macam saya ya udah, saya sama orang yang walaupun saya menang saya bilang saya kalah, saya mengalah. Tapi kalau lihat begini gayanya, gaya orang menang semua. Mau ngatur uang, masuk ke rekening ini, mau memegang deadlock, dia semua, Densu semua nih. Untuk mengambil keputusan Densu. Tiba-tiba kita udah mau damai, dia keluar mundur, nggak ada dia gantung. Begitu kita yakin udah mau damai, dia masuk lagi. Keluarin Nopi, keluar sana. Tiba-tiba ambil keputusan, bukannya datang ke kita. Padahal bagi dua ya uangnya untuk sebagai yayasan buat Agus. Tiba-tiba dia ambil keputusan tadi, bawa ke NTT ya. Oke, bagi saya sih kita hadapi aja, nggak masalah itu ya. Yang penting belum mematikan itu hukumannya, hanya masih simbol kearogansi itu ada, masih ada mengetes-ngetes lah gitu. Saya nggak kurang nyaman, saya seolah nakut-nakutin aja, nggak takut kita sama dia ya. Oke. Pernyataan saya gini, namanya uang yayasan itu dikelola oleh yayasan, bukan satu orang, bukan dua orang yang kelola. Tolonglah yang sesimpel mungkin. Kalau memang kalian punya yayasan memang bencana alam ya bukan satu orang yang nerima, satu orang yang bertanggung jawab. Yang saya lihat ini kan ada dua orang pasangan laki-laki, pasangan partner bisnis atau partner donasi. Ya buat apa dipamer-pamerin itu? Untuk bukti apa? Nanti kan diaudit semua data. Saya aneh ngelihatnya. Orang buka-buka baju kan nggak penting itu di posting-postingnya di media kan. Apa hubungannya antara orang buka baju berkeringat dengan sumbangan dan kasus Agus? Betul nggak? Saya protes. Dan kalau ada pasal mereka ini bisa dilaporin, buka-buka baju, mamer-mamerin tato dan mamerin otot, nanti kita bisa coba cari pasalnya itu. Ada. Nah,
yang sopan dong gitu. Ini kan uang Agus yang dibawa gitu, kami keberatan gitu. Kedua, kita mau nanya itu siapa yang ngorok waktu pembicaraan itu, ada siapa yang ngorok? Ketua yayasan ini satu kamar dengan siapa? Karena dia ada yang ngorok. Saya pengen tahu siapa laki-laki yang ngorok di kamarnya ketua yayasan yang malam-malam itu. Kemudian ada suara laki-laki yang bilang yang. Nah, siapa yang dipanggil sayang? Ya, itu jadi tanda tanya ya. Kalian dengar nggak? Kan ada kan? Siapa laki-laki yang memanggil yang terhadap orang di podcast itu? Karena saya dengar ada suara laki-laki ngorok. Ya, tolong dijelaskan dulu gitu. Sebelum nanti kita audit itu, betul nggak? Masa ada dipasang buka-buka baju, kemudian ada laki-laki yang ngorok. Lagi live ini, ketua yayasan. Si gorong-gorong ini lagi live, ada yang ngorok di situ. Kita mau tanya apa maksudnya? Masa ada suara, kalau dia dengan istrinya, masa ada suara yang ngorok laki-laki? Kemudian laki-laki ini terbangun, kemudian bilang yang, gitu kan? Betul nggak? Kalian dengar nggak jawaban itu kan? Saya nggak mau sebut namanya ya, saya takut ini fitnah. Tapi ini nyata, gitu. Ya, sehingga di antara mereka sekarang pada ribut, marah-marah, dan akan saling bongkar dan mendoakan si gorong-gorong masuk kena hukum, gitu. Karena nyonya yayasannya merasa dia dizolimin, telah menggaji orang, orangnya bukan mengkaji tapi menunjukkan tajinya, mengkhianatinya, membela orang baru. Yang kalau yang di sini dia udah disebut si gorong-gorong, tapi yang bagian yang kompor-kompor yang marah-marah dia gak sebut gitu. Aku udah tahu orangnya gitu, tapi silakan teman-teman menafsirkan sendiri. Yang jelas, saya menganggap mereka itu adalah pergi liburan aja. Pergi liburan, main-main di sana. Gak mungkin uang 1,7 dalam waktu 3 hari bisa belanja secepatnya, udah ada truk segala macam, bagaimana? Justru saya masih menganggap saya belum memotong burung mereka, karena mereka masih ada uangnya Agus di mereka. Saya masih berpikir positif, uang Agus tidak habis. Ini adalah bentuk prank yang dibuat mereka. Uang Agus masih ada. Nanti kalau mereka dipanggil pasti uangnya ada. Nggak mungkin mereka seceroboh itu. Nggak mungkin ya. Denny Sumargo itu kan mau menyelesaikan persoalan. Nggak mungkin dia mau menyelesaikan persoalan. Nggak mungkin. Dia orangnya sayang banget sama istrinya. Dulu aja dia laporin saya, katanya istrinya nggak nyaman karena nggak ada kalimat hajar. Terus dia mau pergi buka baju angkut-angkut barang di sana NTT gara-gara istrinya mendukung jauh-jauh kan, betul nggak? Mungkin. Tapi itulah catatan saya. Teman-teman tolong bantu saya. Siapa laki-laki yang ngorok di samping ketua yayasan? Dan laki-laki suara itu mengatakan yang. Siapa yang dipanggil sayang? Kan nggak mungkin laki-laki panggil yang sama laki-laki, betul nggak? Oke? Kami udah punya datanya. Oke, Abang, ini kan banyak netizen yang ramai ya Bang, bilang katanya kekisruhan ini tidak akan terjadi jika dari pihaknya Agus tidak transparan sejak awal. Kalau Abang sendiri gimana? Jadi gini, sejak awal sudah transparan, sudah dipegang notasi gitu. Cuma Nopinya nggak sabar, karena Agus yang mikir uang itu masuk ke rekening dia, nggak ada perjanjian. Makanya Nopi itu nggak punya perjanjian yayasan, hanya ya sumbang gitu. Nah, tapi cara gini, kalau orang susah atau orang bodoh bertemu dengan orang bodoh, dengan orang susah itu biasa. Ini mereka orang yang berpendidikan dengan punya pekerjaan yang gampang sekali membuat orang bodoh atau orang susah ini seolah-olah malu gitu. Padahal dia kan harus dengan bijaksana, oh sebenarnya aku tahu. Ditutupi nih aibnya orang. Kalau dia terbalik, ya katanya berapa 1,5 miliar, padahal nggak ada uang 1,5 miliar, 1,4, 1,3 udah masuk ke rekening Nopi yayasan. Jadi nggak usah lagi bilang tidak transparan. Bukan uang ini habis kemudian digantikan, tidak ada. Bahkan di podcastnya Denny, uang 89 juta itu jangan disunggung lagi yang sudah terpakai untuk pengobatan atau untuk membantu Wawa, itu ditanggung oleh Denny. Ya, Denny, saya ada rekamannya. Denny bilang itu saya ya. Berarti kan Denny harus mengganti. Kalau Denny nggak ganti ya kalian tagih sama Denny. Jadi urusan aku sudah nggak ada 100%.
gitu kan? Paham kan? Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, apakah yayasan sudah punya izin? Apakah izin donatur donasinya itu sudah ada izin? Itu tidak ada. Siapa yang berhak menerima uang? Yang menerima manfaatnya adalah Agus. Tidak bisa dialihkan ke untuk membantu bola, untuk membantu NTT, untuk membantu korban gempa, untuk membantu penyakit hama ayam, nggak bisa. Nah, tapi sehebat apa sih nih Densu sampai berani banget gitu. Dia berani mengambil tanggung jawab seolah-olah ini podcast gue yang tanggung jawab, gue yang bagi. Nanti kalau gagal, gue ganti gitu. Densu, lu pakai aja duit lu. Nanti kalau lu berhasil menang ini, lu ganti tuh uang, lu ganti duit lu. Itu baru sirine Apache. Jangan pakai uangnya orang buta, lu bikin menderita, air matanya tidak berhenti. Akhirnya yang terjadi seperti ini. Yang berantem kan bukan, yang awalnya kan Farhad Abbas dinilai saya ginilah, saya gini. Belakangan apa yang saya omongin ini kan bukan satu kenyataan, tapi satu keadaan yang lebih benar daripada fitnah. Yang berbuat nyata kalian, tiba-tiba ada buzzer yang jelek yang dihujat kami. Nah, tapi menurut saya waktu sudah menjawabnya. Ya. Waktu sudah menjawabnya, siap-siap sajalah. Ya. Karena sudah berproses. Tanggal 15 Agus diperiksa. Jam 10. Tanggal 15, besok. Besok Agus diperiksa ya. Nggak ada damai lagi ya. Sudah 1000 kali damai. Udah lelah letih.